Tuh, dua, tiga. Pencemaran sungai dari sudut pandang biologi adalah ketika air sungai terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengganggu kehidupan organisme yang lain. Pencemaran ini biasanya bisa berasal dari berbagai sumber, baik itu limbah domestik dan lebih banyak lagi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pencemaran sungai dalam konteks biologi. Yang pertama adalah bahan kimia beracun. Pencemaran sungai seringkali melibatkan pelepasan bahan kimia beracun ke dalam air, seperti pestisida, logam berat, dan senyawa organik berbahaya lainnya. Hal tersebut dapat meracuni organisme air dan merusak rantai makanan. Nomor 2 yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sungai menerima terlalu banyak nutrien seperti nitrogen dan fosfor dari limbah pertanian atau limbah domestik. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan alga air yang dapat mengurangi kadar oksigen dalam air dan membahayakan organisme lainnya. Nomor 3, pencemaran air termal. Perubahan suhu air sungai akibat perlepasan limbah panas dari industri atau pembangkit listrik dapat mengganggu organisme air yang peka terhadap perubahan suhu. Nomor 4, kehilangan habitat. Pencemaran dapat menghancurkan habitat alami di sekitar sungai, seperti hutan riparian atau daerah berawa. Ini dapat mengakibatkan kehilangan keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem sungai. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu akumulasi toksin. Organisme air dapat mengakumulasi toksin dari air yang tercemar. Dan hal ini dapat berdampak buruk pada organisme tersebut dan juga pada predator yang memakan mereka. Yang keenam adalah penyebaran penyakit. Pencemaran juga dapat memungkinkan penyebaran penyakit ke dalam populasi organisme air yang dapat menyebabkan penyakit massal dan penurunan populasi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi dan mencegah pencemaran sungai agar ekosistem sungai tetap sehat dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengelolaan limbah yang lebih baik, praktik pertanian yang ramah lingkungan, dan pelestarian habitat sungai. Yang ketiga, pelestarian habitat sungai. Melindungi dan memelihara habitat sungai seperti hutan riparian, daerah berawa, dan vegetasi alami lainnya adalah kunci untuk menjaga kualitas air sungai. Ini membantu dalam mengurangi erosi dan memelihara ekosistem yang sehat. Yang keempat, pengelolaan air hujan. Infrastruktur perkotaan harus dirancang dengan baik untuk mengendalikan limpasan air hujan dan mencegah pencemaran sungai oleh limbah perkotaan. Kemudian yang kelima yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai-sungai bersih dan mengurangi perilaku yang dapat mencemari sungai seperti membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu penegakan hukum yang ketat. Penting untuk menerapkan hukuman yang tegas terhadap perusahaan atau individu yang mencemari sungai. Ini dapat menjadi insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi pencemaran. Latar belakang pencemaran sungai di Indonesia adalah masalah serius yang melibatkan berbagai sumber pencemar, termasuk limbah industri, pertanian, dan domestik. Dampak pencemaran ini merugikan ekosistem sungai dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, resolusi yang paling tepat dari sudut pandang biologi melibatkan langkah-langkah seperti pengelolaan limbah yang lebih baik dari berbagai sektor, praktik pertanian berkelanjutan untuk mengendalikan aliran nutrien ke sungai. Kemudian yang selanjutnya, pelestarian habitat sungai yang melibatkan hutan riparian dan daerah berawa, infrastruktur perkotaan yang dirancang dengan baik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai yang bersih, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pencemar.